Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Akhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum jami'an wa rahimani wa rahimakum. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha agung, maha mulia, maha sempurna dalam semua nama dan sifat-sifatnya, yang mencipta langit dan bumi dan alam semesta dan mengatur seluruhnya, dan tiada rasa capek dan letih, yang tiada memiliki kantuk dan tidak pula tidur, yang maha tegak hidup abadi, yang mengatur seluruh alam semesta ini. Tak lupa pula salawat dan salam atas junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mulia, Nabi sempurna, insan kamil, yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa risalah ini kepada semua umat manusia, agar mengentaskan manusia dari kesyirikan kepada tauhid, dari kesesatan kepada petunjuk hidayah, dari kebid'ahan kepada sunnah, dari kegelapan kepada cahaya, dan dari ketergelinciran kepada jalan yang lurus. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita ingin bersama-sama mengaji satu materi yang patut untuk kita kenal dan ketahui, yaitu manhaj salaf dalam akidah. Manhaj salaf yaitu jalan atau metode para salaf. Salaf yaitu para pendahulu kita yang saleh, hanya yang saleh, dari kalangan para sahabat, para tabi'in, dan para imam-imam ahlus sunnah wal jamaah. Yang terutamanya adalah pada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayatnya, dan juga dalam pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk selalu mengikuti jejak mereka di dalam cara mereka beragama, terutama di dalam berakidah. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita untuk mengikuti jejak dan meniti jejak para salaf, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, seperti yang Allah firmankan di dalam surat Luqman ayat 15. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti jalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meniti jejak mereka dan meniti jembatan yang menghantarkan kita kepada mereka, yaitu dalam amalan dan akidah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, setelah beliau menyebutkan firman Allah surat Luqman ayat 15 ini, beliau mengatakan, wa kullun minas sahabati munibun ila Allah ta'ala.
fayajibu ittiba'u sabil. Setiap sahabat Nabi, maknanya seluruh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka firman Allah, pengertian firman Allah di atas surah Luqman 15, wattabi sabila man anaba ilayya. Kata Allah, ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, yaitu jalan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Maka kita diwajibkan untuk mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, karena Allah memerintahkan kepada kita untuk mengikutinya. Perkataan dan perbuatan maupun terutama keyakinan-keyakinan dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an merupakan min akbari sabili, merupakan jalan terbesarnya, yaitu yang harus kita ikuti. Yaitu maknanya kita diwajibkan dan diperintahkan untuk mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum di dalam berakidah, berkeyakinan. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala meringatkan kepada kita dari menyelisihi jalan para sahabat radhiyallahu ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang menyelisihi mereka dengan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Dalam surat An-Nisa ayat 115, Allah Tabaraka wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasulullah SAW setelah terang jelas baginya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang mukmin, niscaya kami akan membiarkan kemana dia berpaling, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan kemana dia berpaling, wa nuslihi jahannam, dan kami akan memasukkannya ke dalam neraka jahannam. Mengikuti jalannya dan tidak mengikuti jalannya orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin di dalam ayat ini yakni maksudnya adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama. Kenapa mereka dikatakan adalah para sahabat? Karena ketika ayat ini turun yang disebut mukmin, pada masa turunnya ayat ini mereka adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ataupun mengancam orang-orang yang menyelisih jalannya para sahabat akan dibiarkan di dalam kesesatannya, dan kemudian Allah akan memasukkan ke dalam neraka jahanam. Wasa'at masira, dan neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan nuwallihi ma tawalla, kami akan biarkan dalam kesesatannya, kemana dia berpaling, menunjukkan orang yang tidak mengikuti jalannya para sahabat dia akan sesat. Dia pasti sesat. Seberapa besar dia menyimpang dari jalan para sahabat, sebesar itu pula kesesatannya. Semakin seseorang itu berpaling dari jalan para sahabat, yaitu jalannya para salaf, maka semakin jauh kesesatannya. Allah Tabaraka wa taala juga memberitakan kepada kita mengenai keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, yang mengikuti dengan cara yang baik dan benar. Allah akan janjikan bagi mereka pahala yang besar berupa keridhaan dan surga. Di dalam surat At-Taubah ayat 100, Allah Tabaraka wa taala berfirman, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abadan dzalikal fawzul 'adzim. Was-sabiqun, orang-orang yang lebih dahulu beriman, itu as-sabiqun. Mereka
lebih dahulu beriman dari kita. Minal as-sabiqun al-awwalun, yaitu dari generasi pertama dari umat ini. Siapa mereka? Para sahabat radhiyallahu ta'ala. Oleh karena itu Allah katakan was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang lebih dahulu beriman dari kita, dari generasi umat ini, dari kalangan kaum muhajirin dan ansar. Maka ini menegaskan kalau kata-kata minal muhajirin wal ansar untuk menunjuk kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala jami'an. Dan Allah tegaskan walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan cara baik dan benar. Apa jaminan dari Allah? Radhiyallahu anhum. Allah ridha pada mereka. Wa radu'an, dan tentu mereka pun ridha terhadap balasan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, dan Allah siapkan, sediakan untuk mereka surga-surga, taman-taman surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abadan, kekal di dalamnya selama-lamanya, abadan. Allah. Berapa lama kita hidup? 60, 70, 80, 90, paling 100 sudah hampir jarang orang yang hidup sampai usia itu. Dan ibadah kita yang sangat sedikit dibalas oleh Allah bila kita beristiqomah sampai akhir hayat kita di dalam keimanan, ketakwaan, ketauhidan. Jaminannya adalah surga, khalidina fiha abada. Bukan seumur kita di dunia, bukan hanya dilipatkan dengan 100 tahun, 1000 tahun, tapi khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Itu adalah sebuah kemenangan yang agung. Betapa mengikuti jejak para salaf dijamin dengan keridhaan dari Allah dan surga yang abadi. Maka sebagaimana Allah mengancam orang-orang yang mengikuti jalan yang bukan jalannya para sahabat dengan ancaman neraka jahanam, maka Allah menjanjikan orang yang mengikuti jalan para sahabat dengan surga dan keridhaan. Inilah yang Allah terangkan di dalam surat At-Taubah ayat 100. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memerintahkan umatnya, kita semua, untuk mengikuti sunnah Nabi dan sunnah para khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun. Para khulafa, mereka yang menggantikan tugas kenabian, tugas Nabi di dalam menyampaikan wahyu, bukan menggantikan posisi Nabi sebagai Nabi, tetapi menggantikan posisi Nabi di dalam menyampaikan wahyu yang telah diturunkan Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diperintahkan kita untuk mengikuti sunnah Nabi dan sunnah para khalifah. Siapa mereka khalifah? Para sahabat radhiyallahu anhum. Karena makna khalifah adalah yang menggantikan yang datang sebelumnya, dan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, mereka semua adalah orang-orang yang menunaikan tugas amanah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda di Mina di haji wada beliau, "Fal yuballighi syahidu minkumul ghaibah." Hendaknya orang yang sekarang ini hidup bersamaku, fal yuballighi syahidu, orang-orang yang hidup yang menyaksikanku, untuk menyampaikan apa yang dia dengar, dia lihat kepada al-ghaib, orang-orang yang belum hadir, yang belum hidup pada masa itu. Maka ini isyarat dari Nabi bahwa para sahabat radhiyallahu ta'ala mereka adalah khulafa. Namun lebih spesifiknya yaitu yang dipimpin oleh 4 khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu ta'ala jami'an. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Maka barang siapa di antara kamu yang ia hidup, yang sesudah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka yang hidup di kemudian hari sampai zaman kita,
di zaman para sahabat saja, di akhir-akhir para sahabat saja, mereka telah mendapati kebenaran sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengatakan, "Man ya'ish minkum fasayara khilafan katsira." Maka sungguh ia benar-benar akan melihat banyak perselisihan di tubuh umat ini. Dan itu telah muncul di zaman akhir para sahabat. Ada muncul Rafidhah, ada muncul Qadariyah, ada muncul kemudian berikutnya Mu'tazilah, Jahmiyah dan seterusnya. Maka Nabi, wasiat Nabi yang ini mengisyaratkan kewajiban kita untuk mengikuti para sahabat, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaknya kalian menetapi sunnahku dan sunnah-sunnah para khalifah-khalifah yang rasyidin, yaitu yang rasyid, yang mereka mengenal, mengetahui kebenaran dan mengikutinya. Itu makna ar-rasyid. Al-mahdiyyin, yaitu mereka yang mengikuti petunjuk, yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Min ba'di, yang datang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Karena sebelumnya mereka semua menumpukan semua perkara agama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam Allah Subhanahu wa taala mengangkat nabinya di sisinya, yakni mewakilkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan Allah Subhanahu wa taala telah menyelesaikan wahyunya melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Sehingga tugas mereka para sahabat radhiyallahu anhum adalah melanjutkan dakwah yang telah disampaikan kepada Nabi. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih menegaskan, tidak hanya alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, hendaknya kalian menetapi sunnahku dan sunnah para khalifah rasyid yang mahdi yang datang sesudahku. Bahkan Nabi mengatakan addu 'alaiha bin nawajid. Nabi tegaskan lagi dengan sabdanya, gigitlah erat-erat sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham atau gigi taring. Kata addu bin nawajid, an-nawajid dari jamak dari najidah. Najidah ini dimaknai, sebagian ahli lugah memaknainya gigi taring dan sebagian lainnya memaknainya gigi geraham. Maknanya addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah erat-erat dengan gigi geraham, maknanya pegangi dengan kuat sunnah-sunnah yang telah diajarkan Rasulullah SAW dan jangan dilepaskan. Karena orang menggigit itu, ketika ada orang berusaha menarik itu tidak akan bisa, akan sulit. Maka itu maknanya memegangi dengan itu. Dan Nabi tegaskan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Rasulullah SAW yang mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Waspadalah kalian, janganlah kalian membuat-buat perkara baru di dalam urusan agama ini. Al-umur di sini adalah agama Islam, agama Rasulullah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Nabi masih menegaskan lagi dengan rinci, karena setiap yang diada-adakan dalam urusan agama, bukan dalam urusan dunia, dalam urusan agama adalah bid'ah. Dan bid'ah itu artinya sesuatu yang baru di dalam agama yang tidak ada contoh perintah dan dasarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kullu bid'atin dhalal, dan setiap yang bid'ah itu adalah kesesatan. Artinya tidak ada baiknya. Meskipun tingkatan bid'ah itu macam-macam. Ada bid'ah syirkiyah, ada bid'ah kufriyah, dan ada bid'ah maksiyah. Ada bid'ah maksiyah kabirah, ada bid'ah maksiyah shaghirah. Tapi kullu bid'atin dhalal, semua bid'ah itu sesat, tidak ada yang tidak sesat. Wa kullu dhalalatin, dalam satu riwayat lainnya dikatakan wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan diancam dengan neraka. Tapi dalam riwayat yang tanpa itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud.
Wasallam beliau masih menegaskan lagi, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi manusia yang mereka hidup di masaku. Siapa yang hidup di masa Rasulullah SAW? Para sahabat radhiyallahu ta'ala. Tsumman ladina yalunahum, kemudian generasi yang datang setelah mereka. Siapa yang datang setelah para sahabat? Para tabi'in. Tsumman ladina yalunahum, kemudian mereka yang datang lagi setelah generasi kedua, yaitu tabi'in, yaitu mereka cucu para sahabat atau mereka yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang tidak berjumpa dengan para sahabat, tapi mereka belajar dari murid-murid para sahabat. Mereka ini yang dikatakan tabi'in. Di sini juga menunjukkan apa? Generasi yang paling utama, menunjukkan bahwa yang patut untuk kita ikuti dan kita teladani adalah generasi yang hidup bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melukiskan, mendeskripsikan al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, di dalam hadis iftirak beliau mengatakan ma ana alaihi yauma wa ashabi. Jadi ketika beliau mengatakan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu, atau 72-nya di neraka dan hanya satu yang masuk surga. Nabi SAW ketika ditanya siapa ya Rasulullah yang satu ini, golongan yang selamat ini, Nabi katakan ma ana alaihi yauma wa ashabi, yang pada hari ini aku dan sahabat-sahabatku berada di atas jalan itu. Ma'ana alaihi yawma wa ashabi. Maka makna yang harus kita ikuti untuk kita menjadi satu golongan yang dijamin keselamatannya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan mengikuti jalan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang paling dekat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang belajar langsung agama ini dari sumber aslinya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapapun yang ia berada di atas jalan yang dulu ditetapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu ta'ala, maknanya yang mengikuti jejak para sahabat, mereka itulah al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Maknanya apa? Wa man khalafahum wa bata'ada anhum fayakun min ahlil wa'id. Maka barang siapa yang menyelisihi jalannya para sahabat, mereka yang menjauhkan diri dari jalannya para sahabat, tidak mengikuti jejak para sahabat di dalam berakidah dan beragama, maka ia akan termasuk ke dalam golongan yang mendapatkan ancaman dari Rasulullah SAW. Betapa Nabi telah dengan jelas mengingatkan yang serupa ini. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dia seorang sahabat Nabi yang mulia, as-sahabi al-jalil, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Beliau mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah, yaitu jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu ta'ala. Wa la tabtadi'u, dan janganlah kalian membuat amalan-amalan baru, yaitu yang tidak diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu jami'an. Faqad kufitum, karena sungguhnya apa yang dicontohkan oleh para sahabat dan apa yang diamalkan oleh para sahabat dan diajarkan kepada kalian telah mencukupi bagi kalian. Apa kufitum, kalian telah dicukupkan dengan ilmu yang telah diajarkan oleh para sahabat, yang mereka tidak menyisakan sesuatu pun yang mereka ketahui dari Rasulullah SAW, melainkan mereka akan sampaikan kepada generasi yang sesudahnya. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala termasuk sahabat Nabi yang mengalami ayyamul fitnah, termasuk generasi sahabat yang umurnya agak panjang, karena beliau ketika
beriman kepada Rasulullah SAW masih sangat muda dibandingkan dengan sahabat Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu anhum jami'an dan Abdurrahman bin Auf dan selainnya. Beliau juga mengatakan, inna naqtadi wala nabtadi wa nattabi'u wala nabtadi'u wala nadilla ma tamassakna bil athar. Kalimat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala ini sangat indah, yang patut untuk kita jadikan sebagai pegangan. Kalaulah para sahabat saja mengatakan ini, maka kita lebih patut untuk memegang kalimat ini. Apa yang beliau katakan? Inna, kami para sahabat, yakni sahabat junior atau sahabat yang lebih muda dari sahabat-sahabat yang senior. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, maka mereka mengatakan inna naqtadi, kami hanya meneladani, hanya mengikuti, meneladani. Wala nabtadi, dan kami tidak memulai, tidak mengawali. Maknanya amalan yang kami lakukan hanyalah meneladani dari para sahabat-sahabat Nabi yang senior, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan mereka para sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah, Az-Zubair bin Abdullah, Az-Zubair bin Awwam, dan seterusnya, Thalhah bin Ubaidillah dan seterusnya. Kami hanya meneladani mereka. Wala naqtadi, dan kami tidak memulai amalan-amalan ini dari diri kami. Wala tabi'u wala nabtadi'u, dan kami tidak dan kami nattabi'u, hanya mengikuti jejak para pendahulu kami atau orang-orang yang lebih dahulu beriman daripada kami. Wala nabtadi'u, dan kami tidak membuat-buat hal baru di dalam peradaban. Walan nadilla ma tamassakna bil athar, dan sekali-kali kami dengan penuh keyakinan tidak akan tersesat selagi kami berpegang teguh dengan jejak mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala. Ini seorang sahabat Nabi pun tidak berani untuk melakukan sesuatu yang baru, dan beliau termasuk yang melihat bagaimana munculnya kebid'ahan di akhir masa sahabat Rasulullah SAW. Sehingga beliau banyak mengingatkan perkataan-perkataan ini kita dapatkan dari beliau, kalau sebelumnya karena mereka hidup bersama para sahabat yang saleh sehingga tidak muncul kalimat-kalimat serupa ini. Namun sudah ada peringatan itu dari sahabat-sahabat Nabi, tapi tidak segencar Abdullah bin Mas'ud yang menyaksikan banyaknya kebid'ahan di masa beliau. Ubay bin Ka'b radhiyallahu ta'ala, seorang sahabat Nabi yang qari, yang hafal Quran. Beliau mengatakan, alaikum bis-sabili was-sunnah, hendaknya kalian menetapi jalan para sahabat radhiyallahu ta'ala dan menetapi sunnah. Fa innahu laisa min 'abdin 'ala sabilin wa sunnatin dzakara ar-rahman fa fadat 'ainahu min khasyatillah fatamassahu naru abadan. Karena sungguhnya tidak ada seorang hamba pun yang ia menetapi satu jalan dan menetapi satu sunnah, yang mengingati Allah yang Maha Rahman, ketika dia ingat kepada Allah yang Maha Rahman sampai membasahi dua matanya karena rasa takutnya kepada Allah, tidak ada seorang hamba pun yang demikian yang akan tersentuh oleh api neraka selamanya. Maknanya ada orang yang meniti jalannya para sahabat dan meniti sunnah, kemudian dia istiqomah dengan senantiasa mengingati Allah yang Maha Rahman, dan ia banyak menangis karena takut dengan ancaman siksa Allah, melainkan dia pasti akan dijauhkan dari api neraka. Dan kalimat yang indah akhir ucapan beliau, wa inna tisadan fi sunnatin wa khairin khairun min ijtihadin fi khilafi sabilin wa sunnatin. Dan sungguhnya bersikap pertengahan, bersikap sederhana, yaitu apa adanya di dalam mengikuti sunnah dan mengikuti kebajikan yang datangnya dari para sahabat radhiyallahu ta'ala, itu lebih baik
daripada seseorang bersungguh-sungguh bersemangat untuk menyelisihi jalannya para sahabat dan menyelisihi sunnah Rasul SAW dengan menambahkan hal-hal yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW dan tidak diamalkan oleh para sahabat. Dan banyak lagi perkataan sampai kepada perkataan para tabi'in. Perkataan para sahabat sangat banyak sekali dalam hal itu. Juga perkataan-perkataan di kalangan para tabi'in yakni murid-murid para sahabat seperti Abu Aliyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan alaikum bil amril awwal alladhi kanu alaihi qabla an yaftariqu. Hendaknya kalian menetapi perkara pertama yang mereka dahulu berada di atas prinsip ini sebelum mereka berpecah, sebelum mereka berpisah-pisah, yaitu pegangilah jalannya para sahabat, karena para sahabat mereka tidak pernah berpecah belah satu dengan yang lainnya. Perselisihan yang terjadi di antara mereka tidak terkait dengan perkara akidah, terkait dengan ijtihad dalam masalah-masalah pun yang dibenarkan dan ditolerir oleh agama, yang artinya kesalahan yang dimaafkan. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala, beliau termasuk dari generasi tabi'in atau tabi'innya. Beliau mengatakan isbir nafsaka 'ala sunnah, tabahkan dirimu untuk menetapi sunnah, untuk memegangi sunnah. Waqif haitsu waqafal qaum, berhentilah kamu di mana mereka, yaitu maksudnya para sahabat, berhenti. Maknanya ketika kalian tidak mendapati satu dalil dari para sahabat terhadap satu amalan ibadah yang mereka para sahabat tidak melakukannya, maka cukup berhenti seperti mereka tidak melakukan. Wa qul bima qalu, katakanlah apa yang dikatakan oleh mereka. Cukuplah kalian mengatakan perkataan-perkataan dalam agama ini yang kalian dengar dari mereka para sahabat radhiyallahu anhum. Maknanya jangan membuat perkataan-perkataan baru yang belum pernah kalian dengar dari para sahabat. Karena agama ini sampai kepada kita dari Rasulullah SAW harus melalui para sahabat dan tidak mungkin tanpa melalui para sahabat. Karena tidak mungkin loncat dari Rasulullah SAW ke generasi berikutnya, pasti melalui para sahabat. Dan para sahabat adalah orang-orang yang paling amanah di dalam memegang agama ini. Maka ucapkanlah apa yang diucapkan oleh mereka. Artinya yang tidak mereka ucapkan, jangan kita ucapkan. Dalam perkara agama, termasuk dalam perkara akidah yang tidak mereka katakan, maka juga tidak boleh kita mengatakannya, terutama di dalam bab asma dan sifat. Wa kuffa amma kafu anhu, cukuplah tahanlah dirimu dari melakukan hal-hal yang mereka para sahabat juga menahan diri mereka dari melakukan hal itu. Artinya ketika para sahabat tidak melakukan sesuatu perkara yang kita melihat ada kebaikan, maka cukup kita menahan diri tidak melakukan. Karena apa yang kita pandang baik juga itu pernah ada di zaman para sahabat radhiyallahu anhum, tapi mereka tidak melakukan. Wasruk sabila salafika salih, titilah jalan pendahulumu yang saleh, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum dan generasi yang mengikuti jejak mereka. Fa innahu yas'uka ma wasi'an, karena sungguhnya apa yang mencukupi bagi mereka para sahabat itu yang akan mencukupi bagi kami. Maknanya dengan kita meniti dan meneladani jejak para sahabat, maka itu sudah cukup untuk bisa mengantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau Imam Al-Auza'i rahimahullah taala juga mengatakan, alaika bi athari man salaf, hendaknya kalian mengikuti jejak-jejak orang yang terdahulu dari. Wa in rafadhakan nas, meskipun orang-orang semua menolakmu, karena
dan mereka manusia menolakmu, mengingkarimu, tetaplah kamu mengikuti jejak sana. Wa iyyaka wa ara'ar rijal, dan waspadalah kamu, jauhilah olehmu perkataan-perkataan yang bersumber dari pendapat-pendapat manusia yang bukan bersumber dari wahyu Quran dan Sunnah. Wa in zakhrafu lakal qaul, meskipun mereka perkataannya sangat indah dan menarik hatimu, namun bila hal itu tidak ada dasarnya dari sunnah, maka jangan diikuti. Demikian itulah para imam ahlus sunnah senantiasa memegangi jejaknya, dan itu termasuk manhajnya salaf. Kita akan sebutkan beberapa di antaranya, yaitu sumber pengambilan agama mereka dalam akidah terutama hanya berpegang kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam memahami Al-Quran was sunnah, mereka para salafus saleh senantiasa mengikuti pemahaman para sahabat Nabi. Mereka ahlus sunnah hanya mengikuti pemahaman para salafus saleh, tidaklah memahami Al-Quran was sunnah selain mengikuti cara para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum memahami Al-Quran was sunnah. Poin ini kalau diuraikan agak cukup panjang, tapi intinya kenapa harus para salaf, insya Allah yang akan menjadi satu pembahasan lain di waktu pertemuan. Mengapa harus mengikuti para salaf? Yang kedua, as-salaf dalam berpegang terhadap akidah, hujjah mereka hanya bersandar dengan argumen mereka, hanya berdasarkan terhadap sunnah-sunnah yang benar saja di dalam akidah. Baik itu dari sunnah sahihah mutawatirah ataupun ahad. Artinya setiap hadis yang sahih, baik itu statusnya sahih mutawatir atau sahih yang ahad, maka itu yang menjadi sumber akidah dari ahli sunnah wal jamaah. Apa perbedaan mutawatir dan ahad? Mutawatir yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar sahabat Nabi yang tidak memungkinkan bagi mereka untuk bersamaan salah, sehingga yang ini mengatakan kalau ada 10 orang atau 15 atau 20 orang sahabat Nabi yang mendengar dari Rasulullah SAW, kemudian mereka meriwayatkan masing-masing melalui jalur masing-masing. Nanti ketemunya di Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi. Maka hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar sahabat Nabi yang tidak mungkin mereka bersepakat, bersesuaian di dalam satu perkara, maka itu hadis yang mutawatir. Seperti hadis diantaranya sabda Rasulullah SAW, "Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bima lam tadillu abadan kitabullah wa sunnati." Aku tinggalkan untuk kalian yang bila kalian berpegang teguh, aku tinggalkan pada kalian dua perkara yang bila kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah dan sunnah. Ini hadis mutawatir karena diriwayatkan lebih dari 100 sahabat Nabi. Karena mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mendengar semua dari Nabi, dan ini perkara penting dan itu sebuah amanah yang Nabi perintahkan untuk disampaikan kepada umat. Maka mereka yang sempat hidup setelah wafatnya Nabi, 100 lebih dari sahabat Nabi menyampaikan hadis ini sehingga sampai kepada perawi-perawi seperti Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud dan Nasa'i beserta lainnya. Ini mutawatir. Sedangkan makna hadis ahad terbagi menjadi 3. Ada yaitu ghaib, yaitu hanya seorang sahabat saja
yang meriwayatkan hadis itu. Ketika ada hadis semacam ini bukan berarti hanya seorang sahabat ini saja yang tahu di dalam masalah itu, bukan. Ketika riwayatnya sahih, maka kita terima. Seperti hadis, contohnya hadis ahad yang meriwayatkan dari Nabi cuma satu sahabat, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan sabda Nabi, innamal a'malu binniyat. Hadis ini hanya Umar bin. Kemudian Umar bin Khattab meriwayatkan kepada sahabat-sahabat Nabi yang lainnya, yang kemudian mereka meriwayatkan, sehingga hadis ini dari sisi sahabat Nabi disebut hadis gharib karena hanya beliau yang mendengar dari Rasulullah SAW. Ini termasuk hadis ahad, hadis yang diriwayatkan oleh perorangan. Yang pertama gharib, yang artinya ganjil, aneh, asing, karena tidak ada yang diriwayatkan kecuali dari seorang sahabat. Namun selama riwayat jalurnya sahih di bawah sahabat, maka hadis itu sahih karena para sahabat semuanya adalah hujjah. Perkataan mereka adalah hujjah, argumentatif yang bisa dijadikan pegangan. Yang kedua, jenis kedua dari hadis ahad, hadis perorangan, yaitu hadis aziz. Hadis aziz itu hadis yang diriwayatkan oleh dua orang sahabat Nabi saja. Hadis itu dikatakan hadis aziz. Dan yang ketiga hadis masyhur, hadis populer atau mustafil, yaitu yang tersebar, yakni hadis yang didengar oleh 3 ke atas, tapi tidak sampai kepada derajat mutawatir. Maka hadis ini seperti misalnya didengar oleh 3, 5, 6 atau 7 sahabat Nabi, maka hadis ini disebut hadis mustafil. Bila jalur periwayatan dari hadis dari perawi-perawi sahabat di bawah para sahabat ini sahih, maka hadis itu sahih. Selama hadis itu sahih, baik diriwayatkan mutawatir maupun ahad, maka itu sumber akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab mengapa dikatakan begini? Ada golongan lain yang kalau itu dikatakan hadisnya ahad, mereka menolak untuk dijadikan dasar dalam akidah. Dan ini tidak benar. Karena Nabi SAW pernah mengutus hanya seorang sahabat kepada penduduk Yaman, yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau hanya seorang diri dan mengajarkan Islam, sehingga penduduk Yaman hanya menerima riwayat ahad dari seorang sahabat. Kalau seandainya perkara akidah itu harus diriwayatkan mutawatir, maka riwayatnya Mu'adz bin Jabal tidak bisa diterima oleh penduduk Yaman. Maka itulah yang dijadikan dasar pegangan ulama Ahlus Sunnah, bahwa salafus saleh mereka yakni berhujjah dengan hadis yang sahih, sunnah yang sahih dalam akidah, baik sunnah itu mutawatir ataupun ahad, yaitu yang diriwayatkan secara perorangan. Yang ketiga, lambungkan bahwa manhajnya salaf di dalam akidah menerima secara total semua yang dan wahyu yang datang dibawa oleh Rasulullah SAW. Semua wahyu yang diterima itu, yang datang kepada mereka, diterima secara sepenuh hati, dan mereka tidak membantahnya dengan akal. Wahyu yang ada tidak dibantah dengan akal, dan mereka tidak berdalam-dalam, artinya tidak membicarakan mendalam perkara-perkara gaib yang tidak ada ruang bagi akal untuk mengetahuinya. Contohnya masalah azab kubur atau nikmat kubur atau fitnatul qabr. Maka kita tidak bisa mengatakan apa yang terjadi di alam barzakh kubur selain apa yang kita ketahui dari hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Adapun selain itu, seperti misalnya orang yang sudah meninggal 3 hari dia masih di dalam rumahnya, di dalam kamarnya, 7 hari dia masih di dalam rumahnya, entar kemudian selama 40 hari dia masih di kampungnya, maka ini semua tidak ada dasar riwayatnya dari Rasulullah SAW. Maka kita tidak bisa
bisa menerima. Kenapa? Karena ini perkara gaib. Siapa yang sudah pernah meninggal dunia? Nah, maka kita mengetahui perkara gaib hanya apa yang datang kepada kita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu contoh dan banyak lagi contoh dalam hal ini. Yang keempat, manhajnya salah di dalam akidah, yakni tidak berbicara mendalam di dalam ilmu kalam dan filsafat. Ilmu kalam itu mantik, logika. Filsafat yaitu berpikir dengan mutlak, dengan akal. Logika yaitu dengan keterkaitan sama-sama sungguhnya hampir sama, tapi di sana ada perbedaan. Ahlussunnah wal Jamaah, para salafus saleh, mereka tidak berbicara tentang agama, akidah menggunakan logika. Kalau pakai logika, banyak yang akan ditentang. Tentang kuburan yang diluaskan sejauh memandang, kuburan yang akan menghimpit penghuninya di dalamnya, tentang siksa dalam kubur. Ini akan ditolak. Kenapa? Logika tidak bisa menerima hal itu. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah, para salafus saleh, mereka tidak, yakni terjerumus ke dalam ilmu kalam atau mantik atau logika dan filsafat. Para ulama salaf, termasuk Abu Hanifah, beliau mengatakan orang pagi hari belajar filsafat, orang pagi hari belajar filsafat, siang menjelang zuhur dia sudah jadi orang bodoh. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala lebih dahsyat lagi, beliau mengatakan orang pagi hari belajar filsafat, siang jadi orang gila. Kenapa? Karena filsafat berbicara lepas dari dalil, murni dari akal pikiran. Kita kumpulkan 10 orang berpikir tentang satu perkara dalam agama yang sama, akan murni berbicara tanpa dalil, pasti semua 10 orang atau bahkan 100 orang memiliki cara berpikir dan makna berpikir yang berbeda-beda. Maka tidak bisa kita berpikir apalagi di dalam masalah akidah. Seperti contohnya, mengapa orang mau sholat harus wudu? Kalau digunakan logika dan filsafat, maka orang tidak akan bisa menerima. Bagaimana mungkin orang sholat akhirnya wudu? Orang batal wudunya hanya karena ketika dia buang angin dan kemudian harus wudu. Yang dibasuh mukanya, buang angin belakang, yang dibasuh mukanya, tangannya, rambutnya, apa hubungannya? Ini orang yang bicara agama dengan logika dan filsafat, maka dia akan menjadi orang gila atau menjadi orang bodoh. Yang kelima, para salafus saleh mereka menolak takwil, yaitu interpretasi yang batin. Takwil yang batin, yang menyimpang dari garis. Dan kebanyakan takwil itu menyimpang kecuali yang punya dasar. Dan yang keenam, Ahlussunnah wal Jamaah, para salafus saleh dalam berakidah terutama dan juga di dalam lainnya selalu mengumpulkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah dalam satu masalah. Maknanya ketika bicara misalnya dalam masalah Adzabul Qabri, maka mereka ketika hendak berbicara tentang azab kubur atau nikmat kubur atau fitnah kubur, mereka kumpulkan semua dalil-dalil dari Al-Quran maupun dari sunnah-sunnah Nabi SAW yang sahih. Kemudian mereka lihat dan kemudian mereka berbicara. Apa itu azab kubur, apa itu fitnah kubur, apa itu nikmat kubur, dan bagaimana bentuk nikmat dan azab dalam kubur dan bentuk fitnah dalam kubur, ujian dalam kubur itu seperti apa. Sehingga mereka berbicara tentang perkara-perkara akidah hanya bersandar kepada dalil-dalil yang sampai kepada mereka secara sahih dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah akidah dari para salafus saleh yang bersumber dari sumber yang bening jernih,
Allah, sunnah Rasul SAW yang jauh dari pengaruh-pengaruh akal, pikiran dan perasaan serta hawa nafsu yang seringkali kabur di dalam memandang kebenaran agama. Iya tabiuna illa dhon, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang berpikir dengan akalnya semata dalam beragama, mereka hanya mengikuti prasangka saja, tidak punya dalil, tidak punya dasar. Maka orang yang berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasul SAW dengan memuliakan nas-nas Al-Quran dan sunnah, dialah yang akan mendapatkan keselamatan dalam beragama, karena dia mengetahui bahwa yang ada di dalam Quran dan sunnah adalah hak dan benar dan jauh dari penyimpangan dan kekeliruan. Kita cukupkan, insyaallah. Bismillah ta'ala kita akan membahas sekali lagi setelah ini, termasuk terkait dengan keistimewaan manhaj salaf. Bismillah ta'ala hadza minni wal afu minkum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa berikan terima kasih kepada Bapak Ustaz dan Bapak Ibu.